A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Abang kakak ya bunda yang dirahmati Allah, salah satu poin yang saya bahas kemarin adalah surat Yusuf, surat ke-12, ayatnya ayat 77. Ayat 77 dari surat Yusuf itu yang kemarin kita notes, yang kita garis bawahi adalah fa'asar roha Yusufu fi nafsi walam yubdiha lahu. Ini tentu tidak mudah abang kakak, tapi juga tidak mustahil. Tidak mudah, tapi juga tidak mustahil. Kita berdoa semoga Allah kasih kita hidayah yang berterusan ya. Hidayah, petunjuk, iman, Islam, termasuk bangun subuh ini ya hidayah dari Allah. Dapat. Coba. Nah, kalimat fa'asar roha Yusufu fi nafsi walam yubdiha lahu adalah sebuah proses yang harus kita usahakan setiap hari. Tidak bermaksud untuk bermuka dua, bukan. Tapi cara antum meniatkannya adalah, ya Allah, saya niatkan saya sedang meniru Nabi Yusuf dan menjalani perintahnya. Ini kan yang kemarin kita bahas tuh. Dia dijelek-jelekkan di depan matanya sendiri. Fa'asarroha Yusuf. Padahal abangnya tuh bilang gitu. Kalau Bunyamin mencuri, maka sungguh sebelum ini saudaranya pun, yang dimaksud tuh Yusuf, pernah mencuri juga. Ini di luar parkiran BMKG ya. Cemana lah rasanya Nabi Yusuf saat itu. Ini orang yang ngomong gitu adalah orang yang membutuhkan. Abang-abangnya Nabi Yusuf ini lagi perlu enggak sama Nabi Yusuf? Tanda kutip ya, dalam perlu enggak sama khalifah? Lagi perlu sama pemimpin kan dia? Lagi ada keperluan kan, mau makan dan tidak bisa. Nah maka bang kakak, salah satu tanda kutip ya teguran dari Allah untuk orang yang punya sifat buruk, akhlak yang tercela, itu Allah salah satunya juga cabut rezeki itu. Yang dicabut itu bukan rezekinya, tapi keberkahan rezekinya, sehingga dia tak bisa nikmati duitnya, tak bisa nikmati sehatnya, tak bisa nikmati istrinya karena istrinya dinikmati sama sopir ya. Tak bisa nikmati vilanya karena vilanya sedang dipakai sama si Asep. Qala antum syarrum makana. Apakah Nabi Yusuf tahu yang hak? Iya. Apakah Nabi Yusuf tahu bagaimana kelakuan abang-abangnya dulu? Iya. Cuma masalahnya abangnya tidak tahu kalau Yusuf tahu. Apa? Abangnya itu tidak tahu kalau yang sedang dihadapi dia itu adalah Yusuf. Bisa-bisanya kan itu teknik Nabi Yusuf. Anda paham tidak sih ceritanya nih? Jadi ada
piala, alat yang dipakai untuk menakar itu yang sengaja dimasukkan ke dalam kantongnya Bunyamin supaya Bunyamin bisa diambil gitu loh. Jadi skenario nya gitu. Jadi tahanan seolah-olah Bunyamin ini bersalah gitu. Maka supaya ada alasan untuk nangkapnya, tangkaplah. Dan Masya Allah, di luar prediksi dari Nabi Yusuf, harusnya kan abang-abang ini, loh adik kami tidak curi gitu, adik kami tidak curi, ini kami akan jaga adik kami. Itu yang ada di pikiran Nabi Yusuf, harusnya. Nyambung sampai sini? Ternyata abang-abangnya malah bilang, kalau Bunyamin ini mencuri, maka sebelumnya abangnya pun curi juga. Loh. Piye iki? Saya lama baca ayat ini nih. Saya baca ulang. Gimana sih anaknya nih? Oke, urutannya begini. Oh, maksudnya begini. Nah, ini kan enak nih kalau yang di amalsoleh.com kan dikasih terjemahan di dalamnya. Tapi kalau yang itu enggak ada dikasih terjemahan. Fa asarraha Yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahu. Dan memang ini adalah sebuah proses yang saya pun sedang belajar, karena Quran ini kan 6.236 ayat, 36 pasal. Berarti tak boleh ada yang hilang dalam kehidupan. Tidak boleh. Kita harus praktekkan juga ini. Ada waktunya kita tuh. Ya kalau ikutkan hati ya Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau masih diomongkan di belakang, kita belum sampai di level Nabi Yusuf. Nabi Yusuf diomongkan depan mata. Fa asarraha Yusufu fi nafsihi walam yubdi, tidak menunjukkan rasa dongkol kesal dia dalam hatinya itu. Dan jangan bilang sulit. Abang kakak yang nonton SMK kali ini, jangan pernah bilang sulit, nanti tidak bisa praktek sama sekali. Ini ayat Quran, ini perintah Allah, ini contoh dari baginda Rasulullah SAW. Nabi Muhammad juga mencontohkannya. Maka kita bilang saya sedang berusaha. Apa bilangnya? Jadi ada kalimat tuh begini, pukul telak lawanmu dengan akhlakmu. Coba diulang. Kenapa kau bisa pukul telak lawanmu dengan akhlakmu? Karena kau lakukannya karena Allah. Kau baik, aku baik, kau jahat, aku baik. Gimana tuh? Lillah tuh kan. Nanti kita akan bahas ayatnya tadi. Ada lewat ayatnya. Tapi antum mengucapkan kalimat saya sedang berusaha, itu doa keren. Saya sedang berusaha untuk berbuat baik. Jadi idfa billati hiya ahsan itu masih jadi masih jadi materi kita. Jangan bilang susah Ustaz, saya itu tidak bisa. Saya tidak bisa Ustaz, maka antum tidak akan pernah bisa. Ganti SSB, saya sedang berusaha. Apa SSB? Saya sedang berusaha. Sedang berusaha apa ya man? Sedang berusaha jadi orang baik. Sedang berusaha untuk bangun subuh. Sedang berusaha untuk berhusnuzon sama Allah. Ini harga beras naik, minyak goreng ini, istri komplain, kamu kok gak seromantis dulu, kamu kok banyak terdiam sekarang, banyak temenong. Tahu nggak dibalik terdiam temenongnya suami itu, ya ini suami yang baik yang saya ceritakannya, bukan suami yang tubelau yang main slot itu bukan ya, yang selingkuh, yang main bezina itu bukan ya. Saya ngomongkan laki-laki sejati. Dibalik temenongnya dia tuh banyak pop up di otaknya tuh. Sayang, token listrik habis. Sayang, uang sekolah anak udah harus dibayar loh. Sayang, beras habis. Sayang, minyak goreng habis. Sayang, kompor kita udah rusak. Sayang, aku udah lama gak skincare loh. Sayang, aku ini. Itu pop up di otak dia. Tung. Dia sendiri sendalnya udah nak putus, si suami ini. Tasnya tuh udah jelek, udah koyak-koyak. Dia sendiri bajunya mohon maaf kerahnya sini sudah koyak-koyak. Dia nak beli jam tangan ya masih mikirkan kontraan. Tanyalah sama Sigit yang baru nikah tuh. Sekarang sih masih baru, masih I love you full. Mau tahu agak panjang sedikit, tanya sama Zakwan depan tuh, bang gimana lah bang gitu.
Ya kan? Jadi di balik terdiamnya dia tuh, dia sedang mikirkan cemana sekolah anak-anak, cemana makan keluarga nih. Bila aku bisa bawa keluarga aku ke mall ya. Itu tuh saya ngomong gini nih, saya pernah ada di fase itu gitu. Bukan belanja, pergi ke mall, bukan belanja loh ya. Hanya berpikir bisa enggak ya aku bawa anak-anak pergi ke mall ya. Hanya untuk pergi saja, hanya untuk pergi ke mall. Dulu belum ada gaya, belum ada itu. Masih mega mall, hanya untuk pergi. Kalau bahasa almarhum ayah saya dulu, nyejukkan badan. Apa? Nyejukkan badan, masuk mall. Terus kalau ada pameran mobil tuh saya suka ngambil brosurnya. Tengok dalam kaca gitu. Allah besar bagus . Dan salesnya enggak peduli karena tahu kan yang datang ini kismin ya mana kan. Nanti Pak ini enggak. Kalau sekarang masuk berani kita bilang mana yang paling bagus di sini? Saya mau cash. Wah, gitu langsung ngomongnya. Saya mau beli cash, enggak mau jual kredit. Pak kredit aja Pak, nanti banyak cashbacknya. Enggak, mau cash aja. Apa? Tolong jelaskan sama saya fiturnya apa. Udah bisa gitu sekarang. Dulu nengok dari jauh ya, dikasih brosur pun dia kayak ragu-ragu gitu kasih brosur, diambil. Mampu enggak orang ini gitu. Jadi doanya gitu. Bisa ke mall. Terus ada kebahagiaan seorang ayah saat misalnya bawa anak-anak, bawa istri gitu. Terus anak sama istri tuh makannya lahap gitu. Kita tuh sambil makan tuh sambil ngintip-ngintip gitu. Suka dah anak aku ya, bahagia dah ya. Nah ketika mereka makannya lahap, mereka senang. Mungkin lupa anak atau istri mengucapkan terima kasih itu lupa. Tapi ayah tuh biasanya ada rasa bahagia luar biasa. Nah, maka saya bilang tadi ganti kata-kata sulit, susah, tak bisa dengan saya sedang berusaha. Anehnya Bang Kakak, anehnya saat kita memperbaiki diri sendiri, berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki diri kita. Yang tadi kemarin saya bilang, semakin kita ikut kajian, semakin sering kenal ustadz, semakin lama kenal sama orang-orang baik, orang-orang soleh, yang cerdas, yang baik, yang bagus. Justru kita semakin sering mengatakan Rabbana zolamna anfusana, aku yang salah. Nah ini tanda orang itu benar. Nah gini, saya dengar dalam sebuah riwayat, ada seorang ustadz yang tadi subuh saya dengarkan ceramahnya. Beliau mengatakan 3 tanda seseorang semakin dicintai Allah. Wah, asik dah. Apa? 3 tanda seseorang tuh semakin dicintai Allah. Nomor 1, yufaqihu fiddin. Allah beri pemahaman agama yang benar. Masa udah tulis tangan pun tipe ya. Pemahaman agama yang benar. Itu tanda pertama. Jadi dia mengerti Quran yang benar, bukan Quran prasmanan yang sesuai dengan nafsu dia. Masya Allah. Kalau saya ditraktir suami, pilih menu yang paling murah, atau kalau tidak nunggu sisa makanan anak-anak. Ya, sabar ya abang kakak yang lagi ada di bawah ya, abang kakak yang lagi jalani episode prihatin yang harus puasa Senin Kamis. Karena memang bukan hanya karena syariatnya puasa, tapi memang tidak ada yang mau dimakan dah. Supaya bisa menghemat budget keluarga tuh, ngajak suaminya, Pak kita puasa ya Pak ya, supaya suami kita bisa. Oh Masya Allah, semoga antum dibukakan pintu rezeki yang banyak sama Allah. Doa saya, inilah salah satu alasan saya kenapa masih ngisi SMK tuh itu. Saya ngeliat masih banyak orang-orang baik yang dalam posisi sedang menangis, menahan air mata di depan anak, di depan suami, di depan istri. Orang-orang yang masih berusaha untuk menjaga husnuzon, prasangka baiknya sama Allah, untuk tidak mengemis-kemis pada manusia. SMK ini saya buat, saya persembahkan untuk antum semuanya.
Sabar sama kakak ya, tenang. Jadi setiap hari tuh saya ngebayangkan gitu, ini pasti ada kakak-kakak yang mungkin lagi sakit, bingung juga mau berobat kemana, mungkin ada yang kena kanker, kena apa, macam-macam, tapi sedang terus menjaga prasangka baiknya kepada Allah. Suami sedang babak belur, ada juga yang orang tuanya tidak sholat, orang tuanya masih dekat dengan kemusyrikan, keluarganya masih jauh dari agama Allah, tapi dia sedang fight nih, beli kuota. Saya tahu rasanya, zaman dulu saya beli air putih ya tidak ada duit. Maka saya sedang merasakan apa yang abang kakak rasakan. Saya berdoa kepada Allah, semoga Allah kasih rezeki untuk abang kakak semuanya, rezeki yang banyak, yang berkah, yang berlimpah. Terus jaga api prasangka baik itu abang kakak, terus jaga husnuzon itu abang kakak. Abang kakak yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Abang kakak mudah-mudahan tidak capek, tidak lelah, tidak berputus asa dari rahmat Allah. Terus bersemangat, masih banyak orang-orang baik. Yakinlah dan percayalah, pertolongan Allah itu amat sangat dekat sekali. Ya, maka 3 tanda seseorang semakin dicintai Allah. Yang pertama adalah Allah beri pemahaman agama yang benar. Yang kedua, cemana saya nuliskan ya. Jadi kita kasih gini ya lah bahasanya. Allah jadikan dunia di tangan saja. Saya mau bilang zuhud waro itu ketinggian bahasanya. Jadi Allah jadikan dunia di tangannya saja. Jadi kalau dia pegang duit itu hanya punya satu makna di dalam dirinya. Uang adalah alat untuk beribadah. Jabatan dia yang hari ini dibangga-banggakan orang, jabatan itu bagi dia adalah amanah yang harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka dia harus gunakan jabatan itu untuk membesarkan agama Allah. Begitu dunia hanya di tangan, dia tidak akan pernah sombong karena kecerdasannya, karena dia tahu di atas orang berilmu ada yang jauh lebih berilmu. Simbol-simbol dunia, rumah, bisnis, apalagi perniagaan, yang 8 Tuhan palsu itu semuanya di tangannya saja. Tak masuk di hatinya karena di hatinya cuma ada Allah dan Rasulnya. Di rekeningnya banyak, mungkin duit bertumpuk-tumpuk, saldo rekening luar biasa, dan dia tahu saldo itu bukan dipakai untuk dirinya, tapi untuk membahagiakan orang lain, untuk berzakat, berinfak, berwakaf. Orang ini menjadi pribadi yang dermawan. Orang ini menjadi pribadi yang tawadhu, rendah hati. Inilah yang membuat seseorang semakin dicintai Allah. Dia tahu istrinya itu titipan, maka dia sayang dan dia jaga istrinya baik-baik. Kasih rezeki yang halal. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dia pergauli istrinya dengan ma'ruf. Walaupun istrinya mungkin ngomel lah kerjanya, enggak disumpalnya pakai piring gitu, enggak. Didiamkan, dia dengarkan, iya sayang, aku paham kamu letih. Mau jalan-jalan ke Indomaret yuk. Kan Indonesia lagi panas, Indomaret gak dingin. Baru nyambung, lama nanti loading itu. Ngapa lagi tuh bang? Cuacanya maksud saya lagi panas. Cuaca hawa 36 derajat. Kemarin saya di Jogja juga, Masya Allah. Tapi Alhamdulillah ketemu orang baik, jadi sejuk jadi. Jadi apa yang kedua, tanda-tanda seseorang semakin dicintai Allah? Dunia di tangan saja. Kalau istilah tasawufnya itu zuhud, wara. Jadi kezuhudan dan kewaraan itu menjadi attitude dia setiap hari. Dia tidak pernah merasa memiliki, hanya merasa dititipi. Itu asik kan? Ilmu titipan. Di Kutai Timur 39 derajat kayak Masya Allah. Tapi ketemu orang-orang baik di Kutai Timur kemarin, hilang panasnya. Masya Allah, tabarakallah. Kalau qanaah kayak gimana ya man? Qanaah itu merasa cukup dengan apapun yang Allah sudah berikan. Berapapun yang Allah kasih,
rasanya sama saja. Jadi bukan rezekinya yang sedikit, jangan-jangan, tapi syukurnya yang kurang banyak. Bisakah antum mulai bersyukur dengan hal-hal kecil? Misal gini, Assalamualaikum, kita terus jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kita langsung terdiam. Aku ini tidak bisu, aku ini bisa bicara, aku ini sedang tidak stroke, aku ini sedang tidak sakit ginjal, sedang tidak kanker. Alhamdulillah. Misalnya kayak contoh Ustaz Nizar, rumahnya kan di situ. Jalan kaki beliau misalnya dari rumah beliau ke sini, jalan kaki. Terus sambil jalan itu beliau bilang gini, Alhamdulillah ya Allah, kaki saya ini bisa saya pakai untuk melangkah. Mudah-mudahanlah Engkau sampaikan kaki saya ini ke tempat yang baik-baik. Mudah-mudahan kaki saya nanti bersaksi di hadapan Allah. Nah, obrolan antum sama diri antum itu, itulah termasuk dunia di tangan saja. Bisa paham sampai sini? Terus Allah kasih takdir pagi ini antum bisa bangun malam, qiyamul lail, salat tahajud. Habis itu bisa salat sunnah 2 rakaat. Ya kan? Habis itu bisa salat subuh berjamaah. Mengisi lagi waktu habis subuh antum mendengarkan kajian, mendengarkan Quran di masjid, salat subuh, Quran, MSQ. Allah mudah-mudahan hindarkan kita dari kemunafikan. Bisa kebayang hari ini orang-orang yang tidak diizinkan Allah bangun subuh. Memang yang dibicarakan umat sampai malam. Terus subuh dia kesiangan. Bisa dipercaya orang begitu? Kalau saya tidak percaya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kau bicarakan umat tapi kau lupa dirimu sendiri. Orang ini tidak bisa dipercaya. Betul tak? Maka saya bilang, ayo subuh. Ayo pengurus-pengurus pusat. Ada rasa sedih dalam diri antum ketika tidak bisa sholat sunnah fajar. Loh, itu nikmat luar biasa dari Allah. Ada orang subuh kesiangan dia santai dia. Subuh kesiangan santai. Makanya di film Sahdu kemarin tuh, Satu Hari Dengan Ibu tuh, yang kita tonjolkan sholat subuh. Oh, kalau di Jogja kemarin jam 4:03 subuhnya. Mantap gak? Saya tidur jam 1:30. Mantap. Safar kemarin tuh Masya Allah, Tabarakallah. Di tempat kalau lagi safar tuh kan tidak bisa ngatur masjid orang kan. Allah la ilaha illallah. Baru gak kita berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatul qaimah syarfun. Selesai berdoa, tak lama pergi dah qomat dah masjidnya. Berapa jeda azan sama qomat di sini? Yang kemarin tuh Bang, di Balikpapan tuh. Yang samping hotel tuh. Baru qomat. Bukan hotel, rumah Bang Erwin. Nah, tak tahu lah saya nama daerahnya apa. Nah, Jawa Timur jam 4 kurang Ustaz. Oh, mantap. Madiun jam 3:58. Oh. Jadi yang safar-safar kemarin tuh subuh lagi lucu-lucunya sekarang ini. Antum boleh mungkin bicarakan umat, diskusi keumatan dan lain-lain sampai habis isya. Tapi ingat, kalau saya harus komitmen. Oke, aku ngelewati waktu yang sudah harusnya aku tidur istirahat. Tapi subuh tak boleh aku korbankan. Dan tidak ada tidak ada kompromis atau tidak ada diskusi kepada si Luqmanul Hakim yang satu ini untuk memaklumi, kau kan tadi malam tidur kemalaman, jadi pagi ini bolehlah kasihan. Itu bagi saya setan. Maka kalau ada aktivis dakwah yang kayak gitu-gitu, antum gak usah percaya. Dengarkan omongannya tapi kalikan 0. Dengarkan omongannya tapi kalikan 0. Dia sedang membohongi diri sendiri. Diri sendiri yang dibohonginya bagi kita nih. Paham gak nih? Kok saya tak percaya. Saya nengok orang tuh gampang ya. Mana subuh? Tak datang subuh, udah kalikan 0 kalau saya.
Masih sampai sekarang saya habis sholat subuh tuh monitor terus ngecek tuh antum tuh. Oke. Hafal saya kan. Sampai ada orang baru datang saya tahu abangnya dari mana. Makanya pernah saya bilang kan, kenapa subuh tuh hawanya segar? Nafas, mana saya diajarkan sama abang Sutiansa untuk pakai nafas mulut hidung kiai. Tutup mulutnya, nafas pakai hidung. Itu sehat ya bang ya? Insya Allah sehat. Jangan pakai mulut. Itu foso gitu. Memang kayaknya banyak gitu. Saya pun semenjak itu tuh saya jadikan latihan terapi di atas pesawat kemarin tuh saya terasa apa nafas tuh lebih segar. Oh, ini ilmunya mudah-mudahan ngalir terus untuk abang mengajarkan saya. Karena kata beliau budak kecil tuh bayi tuh karena nafasnya masih pakai hidung dicemplungkan dalam air itu tidak tenggelam dia. Anak kecil. Ngapa ada orang tua besar-besar tenggelam? Dia takut ikan. Dia takut ikan. Bernapas pakai mulut. Dah boleh melebar kemana-mana ya. Nanti kita fokus ya di sini. Apa tanda seseorang semakin dicintai Allah? Yang pertama, Allah berikan pemahaman agama yang benar. Jadi bukan yang mudah. Allah kasih yang benar. Riba tuh haram, itulah yang benar dan dia meninggalkannya. Nah, itu berarti Allah sayang sama dia. Allah kasih tahu inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya Quran di waktu fajar itu disaksikan Allah dan para malaikatnya. Maka orang ini ditakdirkan Allah bisa bangun lebih awal sebelum azan berkumandang. 3:30 udah bangun. Udah mandi, udah pakai jas, udah rapi, udah full dress, udah wangi. Udah menghadap Allah dalam keadaan bersih. Suka benar Allah tuh. Sayang Allah sama orang-orang begitu. Tapi yang belum ingat SSB apa? SSB. Saya sedang berusaha. Apa salah satu yang harus diusahakan? Rilis, maafkan. Antum harus berusaha memaafkan. Itu wajib hukumnya. Perintah Allah. Saya maafkan si fulan ya Allah. Saya maafkan dia ya Allah. Nanti kita bahas di surat Yusuf. Yang ketiga. Apa yang ketiga? Salah satu tanda seseorang itu semakin dicintai Allah. Nah ini saya pakai istilah saya sendiri ya. Istilah yang dipakai beliau tuh panjang gitu. Nah, ini dia. Harus dengan mandi dulu ya Yaman. Ya, saya mandi sebelum subuh. MTB. Muhasabah tanpa bantah. Rupanya semakin tajam mata kita melihat aib dan kekurangan diri kita, ya kan? Itu tandanya Allah semakin sayang sama kita. Tapi semakin tajam mata kita melihat aib orang lain, semakin rusak dan semakin jauh Allah dari kita. Na'udzubillah. Muhasabah tanpa bantah, bukan tanpa batas. Jadi tidak ada aku salah, tapi teman aku salah gak? Gitu tuh enggak bisa gitu tuh. Ya udahlah pokoknya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Supaya enak tuh pakai doa gitu. Doanya Nabi Adam 723 atau doanya Nabi Nuh. Doanya Nabi Yunus, sorry. Doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 723. Jadi apa tanda seseorang semakin dicintai Allah? 1,
diberikan pemahaman agama yang benar, muncul semangat. Oh, aku mau belajar bahasa Arab. Oh, aku mau belajar agama ini. Aku mau dekat-dekat dengan majelis ilmu. Aku mau mendekat kepada orang ulama yang soleh. Aku mau mendekat kepada orang-orang yang Allah takdirkan dekat hidupnya dengan kebaikan. Aku pengen dekat-dekat sama itu, dan aku pengen meniru kebaikan-kebaikannya. Pengen melanjutkan apa yang ilmu yang sudah aku dapat. Oh, itu berarti dia dicintai Allah. 2. Apa tanda seseorang itu semakin dicintai Allah? Dunia di tangan saja, mobil di garasi, sepatu di kaki. Mantap. Oke? Subuh menjadi semangat dia, menjadi harga dirinya. Tak bisa nih, bahaya. Jangan sampai saya bilang plat Jogja kan. Plat Jogja, A banget. A banget. Apa tuh A banget? Carilah, tanyalah sama orang yang kemarin paham. Kan ada uduk banget kan waktu itu. Uduk banget ini, uduk banget. Nah, film Sahdu itu kan uduk banget, uduk banget. Nah, itu ada A banget. Ya kan? Andika banget, iyalah. Suka lah itu. Dunia di tangan. Dunia di tangan. Dapat pun dia duit banyak. Duit banyak itu dipakainya bukan untuk menyenangkan diri sendiri, tapi dia akan berpikir, oh, oke, ini bisa aku pakai untuk ini untuk menyenangkan hati orang lain. Ini duit kalau aku simpan di rekening hanya jadi hisab ya nanti di hari kiamat. Kalau aku geser, aku bagikan ke orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang betul-betul berjuang di jalan Allah, ini pasti jadi lebih bermanfaat. Dah, geser. Jadi tidak lagi. Nah, jazakumullah Sa'di. Fontnya dibereskan nih, font yang melengkung-melengkung gini nih, menunjukkan pola pikirnya melengkung-melengkung. Allah berikan pemahaman agama yang benar. Allah jadikan dunia di tangan saja. Dia tahu syukur dan merasa cukup. Dia tahu kapan bersyukur, dia tahu kapan cukup. Qanaah, syukur dan qanaah. Dan yang ketiga ini menarik abang kakak. Nabi Yunus itu kan dakwahnya udah keren gitu loh. Tapi begitu dia baper, ninggalkan umat, langsung dibantai sama Allah kan, ditegur Allah keras. Nah, tapi Nabi Yunus tahu betul, aku salah nih ninggalkan dakwah nih. Dah langsung dia la ilaha illa anta, tauhid. Subhanaka, tasbih. Inni kuntu minaz zalimin, istighfar. 3 in 1. Tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illa anta, subhanaka, tasbih, inni kuntu minaz zalimin, istighfar. Selamat Nabi Yunus. Ajib. Antum kalau bisa bangun tidur mengucapkan itu minimal sekali ya. Oh, istimewa. Istimewa benar. Hari itu antum ditakdirkan Allah selama 1 hari. Nah, ini saya ijazahkan sama antum ya. Saya juga lagi praktek, lagi belajar. Jadi bangun tidur itu selain alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, saya lafazkan dengan jahar, tidak dengan sir. Dengan jahar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Minimal 1 kali. Lalu saya baca juga Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saya tutup dengan bismillahi tawakkalna 'alallahi. Kenapa tawakkalna? Karena ada istri di samping saya, ada anak saya di Mesir, ada mama saya, ada ini. Tawakkalna, saya luaskan doanya supaya kena kecipratan untuk istri saya, anak saya, keluarga saya dan seterusnya. Antum sebagai kepala keluarga bangun tidur tuh jangan megang HP lo. A'jaztukum, bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tutup dengan bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Coba praktekkan. Ajaz, saya ijazahkan sama itu. Oke ya, dibikin urutan tadi ya.
Satu, doa apa? Alhamdulillahilladzi ahyana. Yang kedua, Allahumma bika asbahna. Itu maksurat. Allahumma bika asbahna, bika amsayna, bika nahya, bika namutu, wa ilaikan nusyur. La ilaha illa anta yang ketiga. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tolong bikinkan nanti urutannya. Posting nanti saya posting di Instagram. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La Rabbana yang keempat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang kelima ditutup dengan bismillahi tawakkalna. Begitu antum bilang tawakkalna, doanya langsung banyak. Oh, ini istriku, ini suamiku, anakku, cucuku, keluargaku, orang-orang terdekatku, adik-beradikku. Kenakan semuanya, cipratkan doa itu. Kan kau baik, aku baik, kau jahat, aku baik. Siapapun orang-orang mungkin sekitar kita yang mungkin belum baik sama kita, ya kita cipratkan doa yang baik-baik. Begitu orang beriman tuh. Jadi bangun tidur kita sudah kirim doa. Bangun tidur kita sudah kirim Al-Fatihah. Kayak misalnya saya kan rindu misalnya sama Kak Iya gitu. Alah rindunya. Kadang-kadang masih suka tuh. Ara, Fayat, Fatih, Kak Iya. Astagfirullah, Kak Iya ada di Mesir. Masih tuh mulut tuh refleks gitu. Bangunkan mereka tapi bilang Kak Iya gitu. Padahal Kak Iya lagi di Mesir. Makanya kadang-kadang ada waktu saya pas kemarin lagi seorang di kamar kan. Kalau safar tuh biasanya kan ada waktu saya lagi sendiri gitu. Nah itu pas lagi seorang tuh saya telepon Kak Iya, takut dia lagi enggak pakai jilbab atau apa gitu kan. Nah jadi telepon, kabar nak, sehat sayang. Karena takut juga nangis kan dulu, nangis gitu. Jadi sama kayak almarhum ayah saya katanya, kalau kata Wawa tuh kalau ayah kita tuh nelpon sebentar ya katanya. Habis itu dikasihkannya telepon ke aku katanya. Nah pula gitu mak, dia nangis gitu. Ternyata cengeng tuh nurun gitu ya. Saya pun kadang-kadang mau, tapi rindu gitu. Alah pengen nengok, apa gak cerita. Kadang hanya sekedar tanya. Nanti dia akan ngerasakan lah. Maria masuk pondok gitu. Coba nanti akan ngerasakan. Kita pasti akan ngerasakan. Anton akan ngerasakan nanti. Atau sudah merasakan sekarang kan. Kayak Pak Rudi kan. Biasa ada aja Raka sama Reza di sini. Sekarang tak ada dah. Biasa bola melambung-lambung sini kan. Ini tak ada dah. Yang main bolanya tak ada. Atletnya udah pindah pondok gitu kan. Pasti tuh rindu gitu kan. Ada rasa-rasa gitu. Ya wajar. Nah itulah, bangun tidur itu kita kirim Al-Fatihah untuk dia. Bangun tidur tuh kita kirim doa. Kalau kata ibu, saldo doa. Kita punya banyak saldo. Deposit doa. Nah buat kakak-kakak, abang-abang yang anaknya sedang di pondok, saya terharu gitu ketemu sama ibu-ibu paskas-paskas yang tadinya mikul berat. Awalnya orang tua asuh, kemudian berubah menjadi paskas, dan akhirnya Allah takdirkan punya anak. Anaknya juga ikut masuk pondok karena mamanya sering bawa dia mikul beras ke pondok. Anaknya minta, umi, bunda, mama, ayah, aku mau dong masuk pondok. Itu ayahnya mendung. Wakil pengasuh Kalimantan 2 kemarin itu kan, dia bilang anaknya mau masuk pondok. Terharu, dia nangis. Anaknya masuk pondok, bapaknya yang nangis. Nggak boleh sebut nama ya Bang Deddy gitu, nggak boleh ya. Jaga kode etik. Anaknya mau masuk, Bang Prana mau masuk Gontor. Alhamdulillah saya bilang, masuk Gontor nak, kayak Ayahman nak. Mau ya sayang ya? Siap Ayahman. Wah mantap. Masuk pondok. Nah rindu itu abang kakak, rindu itu kita simpan, ya kan? Lalu kita jadikan sebagai doa. Kapan doakan anak-anak itu? Setiap hari. Makanya pas antum bilang bismillahirrahmanirrahim Allah, itu kalau saya baca doa itu bismillahirrahmanirrahim itu saya cipratkan doa itu kepada siapapun semua orang, karena saya tidak mau bismillahirrahmanirrahim, tidak mau. Bismillahirrahmanirrahim Allah, tawakkalna Allah. Anak-anak mau masuk pondok itu hadiah luar biasa dari Allah, betul tak? Itu luar biasa. Mereka yang mau. Kalau zaman saya kan saya tidak paham, tidak ngerti, dipaksa. Walaupun saya akhirnya menyesal juga gitu. Apa aku kayak gitu dulu ya gitu. Nah itulah salah satu dosa saya yang saya berdoa semoga Allah ampunkan dosa-dosa saya. Nah muhasabah tanpa bantah, MTB ini adalah sebuah kesadaran level tertinggi dari seorang hamba. Karena ini kesadaran para nabi. Kenapa Nabi Muhammad istighfar 70 kali? Ada yang mengatakan 100 kali. MTB kan
Nabi Muhammad tuh dijamin loh surganya, apa masih istighfar? Lah kita surga belum dijamin kok, nggak mau istighfar gitu loh. Paham nggak kira-kira? Nyambung? Analoginya bisa diterima nggak kira-kira? Jadi kenapa Allah urutannya tuh muhasabah tanpa bantah ini diletakkan nomor 3, karena ini puncaknya. Jadi seolah-olah saya pengen sampaikan sama antum, ya, satu-satunya currency atau mata uang yang diterima di langitnya Allah itu cuma satu, yaitu istighfar. Aisyah nanya, ya Rasulullah, kalau seandainya aku ketemu Lailatul Qadar, aku baca doa apa? Yang nanya siapa nih? Hah? Hijabers community atau? Yang nanya bukan komunitas-komunitas Tinky Winky gitu, bukan. Yang nanya Aisyah, istrinya Rasulullah. Aku baca apa? Apa kata Rasulullah? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta ampun, sekelas Aisyah disuruh minta ampun. Nanti urutan bangun tidur yang tadi saya ijazahkan nanti sedang dibuat sama Sa'adiyah. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Yang keempat itu doa Nabi Yunus, doa Nabi Adam 7, 2, 3. Yang Adam dan Hawa ya, tulis itu, biasakan doa Nabi Adam dan Siti Hawa. Abang kakak kemarin saya ke pondok Darul Asom. Darul Asom di Jogja, daerah Sleman. Masya Allah, itu pondok tuna rungu. Mana Bang Fajar? Bang Fajar mungkin masih nonton. Itu dibikinkan film keren sekali Bang. Bagaimana teman-teman tunarungu menghafalkan Al-Quran. Nanti kalau abang ke Pontianak, kita ajak abang ke pondok tunanetra, ke pondok tunarungu. Aman. Ya Allah, beli air mata saya kemarin. Malu sekali. Mereka menghafalkan Al-Quran tuh pakai huruf Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ba, sin, mim, alif, lam, ha. Ya kan? Alif, lam. Jadi mereka lebih hafal berapa alif lam syamsiah, berapa alif lam qamariyah, mana yang mat tabi'i, mana yang mat wajib, mana yang mat. Masya Allah, terdiam saya. Dan kecil-kecil, ada yang 16 juz. Kalau tunanetra itu kan pakai raba, braille, ya kan? Braille. Tapi ini tunarungu, azannya gimana? Ayo coba. Saya nanya kemarin, Ustaz, azan gimana? Kan mereka tidak bisa dengar. Saya bisa ngomong, azan pakai lampu. Tep. Kalau ada lampu yang itu, udah waktunya azan. Mereka tuh koilulah, tidur siang, kecil-kecil. Saya langsung bilang sama Bunda dah, Fayat nanti kita sekolahkan sini ya. Kan orang mungkin akan, ini kan Fayat normal, bisa dengar, bisa. Biar dia jadi dai untuk anak-anak tunarungu. Saya nengok, salut, respect. Antum kalau ke Jogja mampirlah. Tanya sama Paskas Jogja, itu daerah Sleman, Darul Asom. Kayaknya orang Bandung. Ustadz Abu Kahfi, USA. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mampir ke Jogja, luangkan waktu. Jangan cari waktu luang. Antum sibuk terus salto-salto jungkir balik, datang ke sana ke Darul Asom. Pondok pesantren tunarungu untuk tuli. Anak-anaknya Masya Allah suka nengoknya, suka 16 juz, ngapalkan satu-satu. Waladhdallin, pakai isyarat. Al-Fatihah dibaca satu-satu. Ajak nanti Bang Deo ke situ Bang. Jogja. Antum kasih tahu aja sama teman-teman Jogja, mampir ke Darul Asom. Datuk Sibli, pengurus besar Baitul Mal Kucing Sarawak dengan istrinya mau mampir ke situ ngelihat. Ya Allah. Antum terbanglah Pontianak Jogja, ada kok direct flight. Mampir ke sana, ketemu sama Ustaznya. Saya tanya Ustaz, bagaimana anak-anak tunanetra ini, tunarungu ini, teman-teman tuli ini, santri-santri seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia di situ. Bisa menjaga hafalan Qur'annya, bisa menjaga ini. Ada di Instagram saya tuh, Beliau bilang kami menjaga hafalan ini dengan 3 hal. 1, menjaga makanan.
Dua, menjaga pandangan. Yang ketiga, menjaga lingkungan. Nah ini nanti calon santri Darul Asom. Ya, baik, untuk nanti ya. Aduh. Ya. Kita harus juga ada uang kas. Jadi, ya. Wa iyyakum. Dan kemarin anak-anak itu juga menuliskan hafalannya, ditulis pakai Arab gitu. Walah, saya bilang. Karena mereka sudah hafal Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf, ya kan? Ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun, ar-Rahman, alif, lam, ro, ha, ya, mim, ar-Rahim, 19 huruf. Jadi membacakan Al-Fatihah itu dengan menyebutkan satu persatu huruf. Jadi yang menjaga Quran itu salah satunya, kata ustadznya, mereka lebih menjaga Quran daripada kita. Dan anak-anak ini ditakdirkan Allah luar biasa dan bisa nulis Quran tanpa harokat. Itulah yang saya bilang anak istimewa, anak surga. Maka enggak, di Indonesia nih pakai istilah anak disabilitas gitu. Anak cacat dulu bahasanya kan. Jadi saya menyebut anak-anak begitu tuh anak istimewa, anak surga. Jadi jaga makanan, jaga pandangan, jaga lingkungan. Dan mereka nuliskan itu tanpa harokat, lancar dah. Hafal. Ada yang nuliskan sampai 4 juz, ada yang nuliskan sampai 3 juz. Darul Asom. Anak istimewa, anak surga. Jadi nama tempat kita kan yang saya udah bilang tuh rumah asuh anak istimewa, anak surga. Kalau untuk ke Jogja, mampir. Saya yang bikin nangis kemarin tuh, ya Allah, saya bilang, segininya mereka perjuangan untuk dekat-dekat sama Quran. Aku tak ada apa-apanya. Tak ada apa-apanya aku nih. Bisa ngomong, bisa dengar, bisa lihat, bisa tangan. Apalah alasan aku nih. Nah, inilah yang ketiga Bang Kakak, muhasabah tanpa bantah. Banyak-banyak melihat aib sendiri, banyak-banyak melihat aib diri. Nah, ini dia 3 tanda seseorang semakin dicintai Allah. Allah berikan pemahaman agama yang benar. Allah jadikan dunia di tangan saja. Dia semakin syukur dan semakin qanaah. Dia menjadikan sujud syukur itu bukan formalitas. Sujud syukur itu ya bukan ya-yaan gitu. Sujud syukur gitu sujud beneran syukur gitu. Aku bersyukur benar ya Allah kasih istri cantik, istrinya soleha, istri yang makin baik, istri yang makin taat, istri yang makin mendukung dakwah suami. Itu syukur luar biasa dalam sujudnya. Istri yang mendoakan suaminya. Lawan ego kita tuh perempuan, doakan suamimu. Habis dia masih jahat Ustaz. Siapa tahu dia jahat karena mulut kita pun jahat juga gitu. Jadi sujud syukurnya tuh sujud syukur yang dalam. Oke, Allah jadikan hatinya muhasabah tanpa bantah. Jadi introspeksi, muhasabah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, rabbana zalamna anfusana, atau astaghfirullahalazim, atau sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar antum biasakan baca?
ya kan? Allahumma anta rabbi khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu, dan seterusnya. Mantap. Keren. Antum bisa merasakan bahagia, tenang, bisa berkumpul dengan orang-orang soleh. Antum merasakan itu adalah rezeki yang luar biasa. Itu hadiah dari Allah. Nanti ini saya posting, saya share. Bikin yang versi 1x1 supaya bisa diposting di feed. Masalah nanti orang mau posting, mau share ulang, itu urusan dia lah. Yang kita udah bikin. Banyak-banyak kita istighfar. Apa zikir yang dicintai Allah ya man? Salah satunya istighfar. Astagfirullahaladzim. Apa amalan yang dicintai Allah? Ya amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Yang sedikit ya dicintai Allah, apalagi yang banyak dan istiqomah. Nanti belajar. Jadi anak-anak itu lembut, saya nengok muka-muka itu berseri-seri gitu anak-anak itu. Dan mereka kompak. Jaga ukhuwah, jaga persatuan. Jaga ini, makan bagi-bagi. Karena kayak sesama tunarungu tuh sesama sependeritaan gitu bahasanya tuh. Mereka sayang sama teman, jaga baik-baik. Itu yang saya tak habis pikir tuh, azan cemana kan gitu. Pakai lampu rupanya. Jadi kayak ada lampu yang berkedip-kedip gitu. Oh ini udah masuk waktu azan. Terus kalau sholat gimana? Ternyata kata beliau, kata kiainya tuh disambung. Jadi di saf pertama ada anak yang wah itu kalau diangkat jadi film tuh Bang Fajar, perjuangan seorang anak yatim tunarungu menghafalkan Quran. Nah, nanti kita IP-nya itulah kira-kira Bang. Bumbunya nanti kita yang atur. Kasih lada merah dikit ya. Semoga Allah mudahkan. Muhasabah tanpa bantah tuh gimana ya man? Ya udah kalau bilang saya salah tuh udah saya salah gitu. Udah ada lagi saya salah Ustaz. Tapi teman saya salah gak? Nah, itu tuh yang bikin muhasabah kita jadi terpukul gitu. Astagfirullahaladzim ya Allah, saya salah ya Allah. Tapi istri saya salah gak ya Allah? Dia tuh bengal gak tuh dikasih tahu tuh susah ya Allah. Nah, itu namanya muhasabah. Masih bantah. Muhasabah tanpa bantah tuh ya sudah Rabbana zolamna anfusana la ilaha illa anta. Jadi muhasabah tanpa tapi gitu lagi. Apa tandanya tadi? Semakin tajam melihat kesalahan diri sendiri. Jadi kalau tajamnya ngelihat kesalahan orang, itu berarti apa? Nah, berarti bohong muhasabahnya. Dah, itu kira-kira Bang Kakak materi hari ini. Udah banyak udah saya nyampaikan, ini takut nanti malah overload. Malah kebanyakan, malah Bang Kakak malah enggak dapat pesan utamanya. Ya. Jadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin itu langsung dirikan. Tadi yang ijazah yang bangun tidur udah jadi, urutannya belum ya, nanti segera jadi ya. Nah, inilah yang kira-kira bisa saya sampaikan Abang Kakak. Semoga semakin semangat Abang Kakak untuk membesarkan agama Allah, semakin semangat untuk memperbaiki diri, semakin semangat untuk beristighfar, semakin semangat untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, semakin semangat juga kita meluangkan waktu untuk kebaikan-kebaikan, karena dunia ini makin diikut-ikutkan makin tak dapat. Kayak bayangan, makin dikejar makin jauh. Balikkan badan kita kepada sumber cahaya, maka bayangan tak punya pilihan lain kecuali mengikuti kita. Luangkan waktu Abang Kakak. Luangkan waktu untuk agama Allah ini. Jangan cari waktu luang. Luangkan waktu, ya. Luangkan waktu untuk agama Allah. Jangan cari nunggu waktu luang. Nanti sebentar saya cari waktu yang agak kosong. Tidak bisa, antum harus luangkan waktu. Saya ini pun
Kalau ikutkan sibuk Kak, tapi saya paksa diri saya, tanggal sekian aku harus ke sini, tanggal sekian aku harus ke sini. Lagi belajar meluangkan waktu, bikin skala prioritas. Semua penting. Semua yang disebutkan orang itu penting, semua yang direkomendasikan orang itu penting. Tapi saya harus bagi badan, bagi waktu, bikin skala prioritas, mana yang urgent, mana yang mendesak. Mana yang penting, mana yang mendesak. Penting mendesak. Doakan ya Bang Kakak ya. Semoga saya juga dalam dijaga Allah, dilindungi Allah. Mudah-mudahan saya juga bisa mempraktekkan apa yang saya sampaikan setiap pagi ini. Semoga Bang Kakak selalu dalam lindungan kasih sayang Allah. Saya minta doanya juga. Doakan saya terus ya Bang Kakak ya. Doakan saya, doakan istri saya, doakan anak-anak saya, doakan mama saya, ibu saya, doakan kami sekeluarga, adik-beradik, doakan juga kami semua keluarga besar Masjid Kapal Munzalan, dan kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jadi masih ada yang nanya sama saya, Ustadz Lukman, Ustadz dukung siapa? Kira-kira pertanyaan itu tuh harus saya jawab enggak? Hah? Ustadz berikan statement dong. Ustadz dukung siapa gitu? Ini gimana? Masih perlu nanya, saya nih dukung siapa kira-kira? Aku mungkin orang baru di SMK ini, atau mungkin dia hanya perlu kepada siapa kita berpihak? Hah? Ya kan? Air minum produk turunannya saya tak minum, Talak 3. Yang biasa sama saya tahu tuh minuman apa yang saya tak pernah mau minum. Kemarin disajikan ke saya letakkan di bawah. Jadi ya kita doakan saudara-saudara kita di Palestina. Kita doakan keluarga-keluarga kita yang ada di sana. Kita doakan saudara-saudara kita muslimin muslimat, mukminin mukminat yang sedang berjuang, berdoa, beramal soleh. Semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Tunjukkan keberpihakan. Kita doakan semoga muslimin muslimat, mukminin mukminat dijaga Allah. Bukan hanya di Palestina, tapi di seluruh bumi Allah. Di seluruh bumi Allah, muslimin muslimat, mukminin mukminat dijaga. Al-Fatihah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.